Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Priyanti dengan nomor induk 0603520002. Di sini saya akan memaparkan video tentang aliran filsafat Islam dengan tokoh Al-Kindi. Selamat menyaksikan. Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq As-Sabah Al-Kindi lahir pada tahun 801 dan wafat pada tahun 873. Dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Semasa hidupnya, selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani. Banyak karya-karya para filsuf Yunani yang diterjemahkannya dalam bahasa Arab, antara lain karya Aristoteles dan Plotinus. Sayangnya ada sebuah karya Plotinus yang diterjemahkannya sebagai karangan Aristoteles yang berjudul Teologi menurut Aristoteles, yang kemudian hari menimbulkan sedikit kebingungan. Secara etnis, Al-Kindi lahir dari keluarga berdarah Arab yang berasal dari suku Kindah, salah satu suku besar daerah Jazirah Arab Selatan. Salah satu kelebihan Al-Kindi adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin setelah terlebih dahulu mengislamkan pikiran-pikiran asing tersebut. Al-Kindi telah menulis banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu, dari metafisika, etika, logika, dan psikologi, hingga ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, astrologi, dan optik, juga meliputi topik praktis seperti parfum, pedang, zoologi, kaca, meteorologi, dan gempa bumi. Ia sangat menghargai matematika. Hal ini disebabkan karena matematika bagi Al-Kindi adalah muqaddimah bagi siapa saja yang ingin mempelajari filsafat. Muqaddimah ini begitu penting sehingga tidak mungkin bagi seseorang untuk mencapai keahlian dalam filsafat tanpa terlebih dahulu menguasai matematika. Matematika di sini meliputi ilmu tentang bilangan, harmoni, geometri, dan astronomi. Yang paling utama dari seluruh cakupan matematika di sini adalah ilmu bilangan atau aritmatika. Karena jika bilangan tidak ada, maka tidak akan ada sesuatu apapun. Al-Kindi membagi daya jiwa menjadi tiga: daya bernafsu, daya pemarah, dan daya berpikir. Sebagaimana Plato, ia membandingkan ketiga kekuatan jiwa ini dengan mengibaratkan daya berpikir sebagai kereta dan dua kekuatan lainnya sebagai dua ekor kuda yang menarik kereta tersebut. Jika akal budi dapat berkembang dengan baik, maka dua daya jiwa lainnya dapat dikendalikan dengan baik pula. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh dorongan nafsu birahi dan amarah diibaratkan Al-Kindi seperti anjing dan babi. Sedangkan bagi mereka yang menjadikan akal budi sebagai tuannya, mereka diibaratkan sebagai raja. Menurut Al-Kindi, fungsi filsafat sesungguhnya bukan untuk menggugat kebenaran wahyu atau untuk menuntut keunggulan yang lancang atau menuntut persamaan dengan wahyu. Filsafat haruslah sama sekali tidak mengajukan tuntutan sebagai jalan tertinggi menuju kebenaran dan mau menandakan dirinya sebagai penunjang bagi wahyu. Ia mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu sejauh jangkauan pengetahuan manusia. Karena itu, Al-Kindi dengan tegas mengatakan bahwa filsafat memiliki keterbatasan dan bahwa ia tidak dapat mengatasi problem semisal mukjizat, surga, neraka, dan kehidupan akhirat. Dalam semangat ini pula, Al-Kindi mempertahankan penciptaan dunia ex nihilo, kebangkitan jasmani, mukjizat, keabsahan wahyu, dan kelahiran dan kehancuran dunia oleh Tuhan. Al-Kindi mengumpulkan berbagai karya filsafat secara ensiklopedis yang kemudian diselesaikan oleh Ibnu Sina atau Avicenna seabad kemudian. Ia juga tokoh pertama yang berhadapan dengan berbagai aksi kejam dan penyiksaan yang dilancarkan oleh para bangsawan religius ortodoks terhadap berbagai pemikiran yang dianggap bid'ah. Dan dalam keadaan yang sedemikian tragis, Al-Kindi dapat membebaskan diri dari upaya kejam para bangsawan religius ortodoks itu. Sekian pemaparan video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.